Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, mencetak generasi emas itu bukanlah perkara yang mudah, karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Sesuatu yang mudah bukan berarti untuk ditinggalkan, Pak, atau dibiarkan, tapi harus kita usahakan. Karena tantangan di zaman ini luar biasa, dahsyat sekali. Tantangan berupa media sosial, demikian pula ghazwul fikri, perang pemikiran. Karena di zaman ini kita perhatikan, saudaraku seiman, musuh-musuh Islam mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk memerangi kaum muslimin, merusak terutama generasi mudanya. Dan kita lihat banyak pemuda-pemuda ABG-ABG yang sudah bisa dikatakan jauh dari Islam, Pak. Kenapa mereka jauh dari Islam? Saya yakin akibat daripada orang tuanya juga yang acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya membentuk sebuah generasi emas membutuhkan kepada pribadi yang tangguh dan unggul, yang memiliki semangat yang tinggi dan tak mudah lemah. Membentuk sebuah generasi emas membutuhkan qudwah dan uswah, suri tauladan yang bisa dicontoh. Membentuk generasi emas, saudaraku seiman, membutuhkan lingkungan yang bisa membentuk kepribadian. Karena yang namanya manusia itu ya, kepribadian manusia itu, Pak, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pepatah orang Arab mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu menyeret. Sementara kita manusia makhluk sosial, ya tidak? Maksudnya makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, Pak. Dia butuh teman, dia butuh tetangga, dia butuh orang yang bergaul dengannya untuk berbisnis, melangsungkan kehidupan dan yang lainnya. Sementara yang namanya relasi teman kita dan yang lainnya belum tentu semuanya baik. Terkadang kita sudah berusaha mendidik anak kita dengan baik, ternyata harus dirusak oleh teman-temannya. Kita usahakan punya teman-teman yang baik, ternyata dirusak oleh media sosial. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana? Ini hari Sabtu kita ada di Icakan. Ternyata batu pertama yang harus kita letakkan, Pak, dalam mencetak generasi emas. Hari ini kita ada di Icakan. Tentunya saudaraku seiman, tidak mungkin sebuah bangunan akan kokoh kecuali dengan mengokohkan pondasinya. Mengokohkan apa? Pondasinya. Semakin kuat pondasi sebuah bangunan, biiznillah akan semakin kuat juga sebuah bangunan. Apa pondasi dalam
mencetak generasi Aduh, ada yang di dalam emas kepala tersebut, keluar, saudaraku di seiman? badannya di dalam. Tentu yang Badannya di pertama luar, kepala adalah di dalam. akidah. Wah, ada yang Masalah lepas satu. akidah. Masuk. Masalah akidah, masalah yang sangat urgent sekali. Karena manusia, guys, saudaraku, gini buat, hidup guys. di atas akidahnya. Orang yang akidahnya lurus itu akan memberikan pengaruh dan efek kepada pemikiran yang lurus. Orang yang akidahnya lurus akan memberikan efek kepada perbuatannya pun akan lurus biiznillah. Orang yang akidahnya lurus insyaallah biiznillah ya akhal Islam akan menimbulkan amal yang baik dan lurus. Makanya Al-Quran menceritakan bagaimana dakwah para nabi dan rasul dalam mencetak generasi emas. Para nabi dan rasul semua yang diceritakan oleh Al-Quran ternyata yang pertama memulai dakwah kepada tauhidullah azza wa jalla. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu Rasul. Apa yang didakwakan oleh Rasul? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tinggalkan semua tagut. Semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami utus seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku saja. Maka beribadahlah kalian kepadaku saja. Demikian setiap nabi dan rasul, Pak. Mereka memfokuskan dakwah kepada ini. Kenapa, Pak? Akidah dulu. Terutama akidah tauhid. Karena dari akidah itu membentuk jiwa yang kuat, yang luar biasa. Seorang hamba yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kenal siapa Allah. Bahwa Allah ya Rabbnya maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbnya maha besar. Maha keras siksanya. Maha penyayang. Rabbnya adalah pencipta segala sesuatu. Maka akan mencetak saudaraku seiman sebuah kepribadian yang luar biasa. Itu ubudiyah lillah. Menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dari akidah muncul dan terbentuklah rasa takut kepada Allah. Rasa takut akan azabnya. Takut akan nerakanya. Takut ini yang menyebabkan ia mengerem dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah.